Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Adada ma tabi'il ilmu wa kitabu wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sedang sholat Jumat Masjid Baitul Taman Becukai Cikarang yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Hingga hari ini kita dilapangkan waktu, dimudahkan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri rumah Allah bersama-sama, menghadiri sholat Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Taman. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita senantiasa panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga, tabiin, tabi'ah yang senantiasa istiqomah menyebarkan kebaikan hingga Islam dapat kita rasakan hingga hari ini. Tak lupa khotib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak. Dan dengan takwa lah Allah akan angkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah dan juga penghuni dunia dan langit ini adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk hamba Allah senantiasa menjaga keimanan ketakwaan tersebut dan terus merefleksikan dan meningkatkannya hari demi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita pahami bahwa bulan ini merupakan bulan yang sangat bersejarah buat bangsa kita, di mana kita ketahui pada bulan ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita bersyukur dan bangga sebagai umat Islam, sangat berbahagia karena kita sadari bahwa dengan kemerdekaan yang telah Allah karuniakan kepada kita, hingga hari ini kita dapat melaksanakan segala bentuk kenyamanan, segala bentuk kemudahan, baik dalam ibadah maupun aktivitas kita sehari-hari. Mengapa kita berbahagia? Bagaimana tidak? 77 tahun yang lalu para ulama dan kaum muslimin mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini dengan semangat juang yang kita tahu dibangkitkan oleh Bung Tomo dengan bagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang senantiasa beliau ungkapkan dalam pidato-pidato pemberontakannya di radio-radio. Dan ini menginspirasi masyarakat bangsa Indonesia saat itu, khususnya umat Islam. Muhammad Nasir menjelaskan mengapa Bung Tomo harus meneriakkan kalimat tauhid Allahu Akbar dalam menutup pidato perjuangan tersebut. Jawabnya karena beliau memahami, Bung Tomo memahami bahwa siapa yang dapat dan tepat menjadi teman dalam membela tanah air ini serta bangsa ini dari ancaman penjajah tak lain adalah ulama dan umat Islam. Untuk itu, sebagai ungkapan daripada rasa bahagia kita tersebut,
wajiblah kita bersyukur atas segala limpahan karunia yang Allah berikan pada kita hingga hari ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, wa itadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu memaklumkan, barang siapa yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmatnya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan dan anugerahkan pada kita semua, yang utama adalah nikmat kemerdekaan yang hingga hari ini kita peringati sebagai hari pahlawan dan terus kita jaga tersebut. Dengan kondisi merdeka ini, kita dapat beraktivitas dengan tenang, beribadah dengan nyaman. Kita pun dapat melaksanakan amalan-amalan yang lain dengan khusyuk dan juga berbuat kebaikan untuk masyarakat kita. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita hidup dalam kondisi-kondisi yang tertekan, sebagaimana saudara-saudara kita yang hidup dalam peperangan di penjuru dunia. Kita tahu di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, mereka pasti tentu tidak akan sulit. Mereka pasti akan sulit untuk beribadah secara khusyuk. Mereka dilanda kecemasan dan tentunya mereka tidak bisa melaksanakan amal-amal kebaikan baik bagi lingkungan dan masyarakatnya. Kondisi serupa juga pernah dialami oleh para pahlawan-pahlawan kita yang berusaha untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Situasi perang telah mengganggu ketenangan berbagai aktivitas, khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut agar kehidupan bisa normal dan ibadah pun bisa dilakukan dengan khusyuk. Oleh karenanya itu, perlu kita sadar bahwa kenikmatan dan kenyamanan kita dalam beribadah dan beraktivitas saat ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah dan andil para pejuang dan pahlawan bangsa kita. Ini patut kita renungkan dan kita syukuri sebagai hamba yang beriman. Sudah selayaknya kita mensyukuri kondisi ini dengan senantiasa menjaga agar kemerdekaan ini bisa terus dilestarikan oleh anak cucu kita, generasi keturunan kita selanjutnya. Para pahlawan sudah memberikan contoh bagaimana berjuang untuk menjaga dan meraih kemerdekaan. Saatnya kita berjuang untuk mempertahankannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan, maka kita perlu mencontoh nilai-nilai jiwa kepahlawanan yang dicontohkan oleh mereka. Di antaranya yang pertama adalah sahabat, keteguhan dalam memegang prinsip. Para pahlawan kita oleh Allah dikaruniai keteguhan dan kekuatan jiwa untuk senantiasa istiqomah berjuang dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang diiming-iming oleh para penjajah. Nilai-nilai keteguhan ini selaras dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sikap ini harus kita tiru di era yang sekarang ini, yang sangat mudah kita diombang-ambing oleh informasi-informasi yang berseliweran di berbagai media massa, khususnya media-media sosial. Janganlah kita mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa memunculkan perselisihan dan selanjutnya justru mengakibatkan ketidakstabilannya dalam lingkungan dan kehidupan kita sehari, khususnya di kantor dan lingkungan kita. Sebagai ASN Kemenkyu, kita dituntut untuk beristiqomah penerapan nilai-nilai Kemenkyu, khususnya integritas. Ciri seseorang yang berintegritas ditandai dengan perkataan yang sejalan dengan perbuatan. Apabila seseorang memiliki integritas yang tinggi, tentunya tidak akan berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang sebenarnya dilakukan.
Ini bisa ditandai dengan perilaku utama yang senantiasa menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Sebagai sebuah ikhtiar batin kita, marilah kita membaca doa yang sangat masyhur sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Dalam doa yang lain kita sering bacakan, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Tuhan yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami dalam agama ini, luluskanlah kami dan istiqomahkan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai yang kedua yang harus kita contoh dari para pahlawan kita adalah keberanian. Pada masa dulu yang membuat gentar para penjajah adalah keberanian para pejuang kita dalam perjuangan kemerdekaan. Walau hanya bermodalkan bambu runcing semangat para penjajah, sementara para penjajah menggunakan peralatan yang sangat canggih, namun para pejuang kita tidak pernah mundur sepetak pun. Sikap berani ini harus kita warisi juga dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Para pejuang menguatkan kebenaran karena ingin merubah nasibnya. Sebagaimana Allah katakan, Allah akan merubah nasib suatu kaum apabila kau berikhtiar untuk merubahnya sendiri. Sesungguhnya apabila kita berikhtiar untuk mau merubahnya, maka dengan keberanian tersebut insya Allah kita akan bisa merubah nasib kaum kita. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai ketiga yang perlu kita ambil ibrahnya adalah kesabaran dalam meraih tujuan. Kita perlu menyadari bahwa para pahlawan menghabiskan waktu yang cukup lama berjuang dalam meraih kemerdekaan. Bukan hanya hitungan 1-2 tahun saja. Mereka membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun dengan tidak ada rasa putus asa satupun dan lelah untuk meraih kemerdekaan ini. Nilai kesabaran ini bisa kita aplikasikan dalam perjuangan kita mengisi kemerdekaan melalui kesabaran untuk terus belajar bagi para generasi muda, kesabaran dalam bekerja apalagi sebagai ASN Kemenku, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam penerapan nilai Kemenku berupa kesempurnaan, kita diharapkan memiliki perilaku untuk senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Dan ini dituntut untuk bersabar dalam mencapai tujuan. Sungguh beruntunglah orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap usaha yang dilakukannya. Jika kita bisa menjadi sosok yang sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa kita akan menjadi hamba yang dicintainya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga nilai-nilai kepahlawanan tersebut, keteguhan, keberanian, dan kesabaranlah yang bisa kita contoh dari nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita. Tentu masih banyak nilai-nilai positif lainnya yang bisa kita contoh dan menjadi modal kita dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Semoga dengan hikmah kepahlawanan ini kita mampu meneladani jiwa-jiwa kepahlawanan sebagai role model kehidupan kita dalam bingkai ketauhidan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah kemerdekaan yang dikaruniakan kepada kita dan bangsa Indonesia ini pada umumnya. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua dan memberikan kesabaran untuk terus bisa menerapkan nilai-nilai para pahlawan tersebut.
Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qala hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsiran amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amanha wa alamu annallaha amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa tanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa ansaru man nasaraddin wa akhdul man khadal muslimina wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.